Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Ya, berantakan banget, baru bangun tidur tadi. Baru bangun tidur, baca-baca di YouTube, di channelku banyak yang komplain gitu. Katanya Poco F3 nggak bisa 5G, Poco F3 nggak bisa 5G, itu di channel Droidlim udah bisa. Terus langsung aku pergi kan ke channel Droidlim dan ternyata aneh. Jadi Poco F3 ini di channel Droidlim yang diupload hari ini 7 jam yang lalu, itu tuh dia bawa Poco F3 ini ke Telkomsel yang ada di Jakarta. Dan di sana dia melakukan pengetesan 5G dan ternyata bisa. Di sini bisa dilihat gambarnya, itu dia Poco F3 ini bisa mentok sampai ke 403 Mbps untuk speed downloadnya. How can? Aku juga nggak ngerti. Si Droidlim juga di akhir video dia juga bilang nggak ngerti juga kenapa ini bisa. Padahal kan sebetulnya untuk Telkomsel kan pakainya N40 dan di Poco F3 ini tuh nggak mendukung frekuensi N40 itu. Nah, tapi mungkin emang karena apa ya? Karena sinyal 5G yang ada di Indonesia itu agak aneh. Jadi kontrol plane-nya kan masih ikut sama 4G. Jadi nggak tahu apa yang terjadi, tapi ya kita ambil sisi positifnya aja, kita bersyukur aja. Poco F3 ini bisa make sinyal 5G Telkomsel dan saat ini cuma ada di Jakarta aja dan belum menyebar ke daerah lain. Nah, buat kalian yang tanya, Bang, kenapa nggak ngetes, Bang? Bang, kenapa nggak ngetes, Bang? Saya pengen ngetes, serius. Saya pengen ngetes, cuma masalahnya saya berada di daerah dan saya terlalu jauh kalau pergi ke Jakarta. Saya bukan orang ibu kota ya, saya bukan orang perkotaan, saya orang daerah, beneran, serius. Jadi butuh effort yang lebih untuk saya pergi ke Jakarta untuk cuma ngetes 5G. Jadi mending kita lihat channel lain aja yang ngetesin sinyal 5G. Begitu aja. Terus juga kemarin Poco F3 ini udah dapat MIUI 12.5, tapi aku juga belum cek pembaruannya apa aja selain bertambahnya Super Light Wallpaper. Aku juga belum ngecek bagaimana efisiensi daya, performa, dan lain-lain. Lalu berita kedua. Nah, lalu kabar berita kedua itu ada dari Poco X3 GT. Nah, jadi setelah kemarin ada rumor kalau Poco F3 GT atau Poco F3 Lite yang ditenagai 1100 Dimensity bakal masuk ke India, terus kan nggak lama dari itu ada beritanya. Jadi kan ada beritanya juga di China tuh rilis Redmi Note 10 Pro 5G yang pakai Dimensity yang sama 1100. Nah, di India dulu itu tuh rumornya Poco F3 GT yang bukan 1200 ya, itu katanya akan masuk ke India dengan menghilangkan tombol triggernya, tombol di punggung L1, R1-nya. Nah, lalu rumor terbaru, ini rumornya belum fix juga ya. Ini rumornya adalah Poco X3 GT yang ternyata akan masuk ke India. Di sini aku tekanin lagi, beritanya belum ada yang jelas, belum ada yang pasti. Cuma kalau kita lihat arah rumornya, sebetulnya sih make sense juga sih. Kalau Redmi Note 10 Pro 5G yang ada di China, dia akan di-rebrand menjadi Poco X3 GT yang memakai Dimensity 1100 dengan 64 inch FHD Plus LCD IPS display yang mencapai 120 Hz dengan setup triple kamera 64 megapiksel di kamera utama dan baterai 5000 mAh beserta 67 watt fast charging. Jadi seperti itu rumor terbaru dari Poco X3 GT. Nah, untuk benar apa enggak itu masih belum tahu. Jadi kita stay tune aja sambil nungguin India nanti yang rilis apa. Dan biasanya ketika India udah rilis, nggak lama, sebulan 2 bulan masuk ke Indonesia. Dan kayaknya emang rada hype ya untuk handphone ini, soalnya modelnya bagus, apalagi yang warna biru nih bakal jadi warna yang paling dicari ya. Dia punya back cover yang mirip kayak Mi 11 versi Signature. Terus juga Dimensity 1100 SoC ini tuh menarik. Dan kemarin kan beberapa hari yang lalu kan aku beli Vivo V21 ya. Dia tuh pakai Dimensity juga, tapi nggak 1100, tapi Dimensity 800U. Dan ketika aku mencoba performanya dalam bermain game ya, karena secara Antutu kan sebetulnya dia nggak jauh-jauh dari Snapdragon 732 dan 720. Ya ada peningkatan sih, sekitar 40.000 jumlah Antutunya tuh naik gitu. Nah, waktu aku coba main game, emang sih ada fitur-fitur yang belum terbuka. Misalkan kayak
PUBG-nya belum kebuka sampai versi ekstrim, terus Mobile Legends belum terbuka di versi ultra. Nah, tapi ketika aku nyoba game yang sekarang kan udah jadi AnTuTu score ya, si game Genshin Impact yang sangat berat banget, yang bikin HP-HP flagship keteteran. Dan aku coba performanya, wow, melebihi ekspektasi saya ya loh. Jadi dibuat main di settingan lowest enak banget, di settingan medium juga enak banget. Dan di settingan highest, ya mulai keteteran sih, tapi level keteterannya tuh beneran di luar ekspektasi saya sih, bagus hitungannya. Tapi 800 untuk settingan highest masih keteteran dan suhunya lumayan meningkat gitu. Dan untuk Dimensity 1100 ini dia kan memakai SoC yang AnTuTu-nya itu mirip dengan Snapdragon 865 dan 870. Jadi ini menarik. Dimensity yang terbaru sekarang itu bagus-bagus dan jangan dianggap remeh. Nanometernya udah kecil, dia juga kayaknya improvement dari segi power dan segi hemat daya. Dan waktu aku main di Vivo V21 ini, irit banget. Padahal baterainya 4000 mAh, aku bingung. Ini yang bikin irit Dimensity-nya atau Vivo-nya yang bisa ngeracik sebuah handphone? Ini yang menarik di sini. Dan untuk membuktikan statement itu, perlu ada handphone Dimensity lain, misalkan kayak Poco X3 GT, semoga masuk ke Indonesia cepet-cepet. Biar aku bisa nguji ini beneran Dimensity emang udah berbenah dari segi power dan efisiensi daya, atau emang Vivo-nya aja yang pinter ngeracik sebuah handphone dengan SoC yang baik. Itu. Dan untuk yang sinyal 5G lagi yang ada di Vivo V21, I'm sorry to you all. Jadi aku masih belum bisa ngetes sinyal 5G-nya, tapi nggak tahu kalau tiba-tiba ada tugas ke Jakarta nanti sekalian ngetes, tapi kayaknya belum ada, apalagi sekarang saya tinggal di zona merah. Oke, lanjut ke berita selanjutnya. Oke, berita terbaru datang dari topik TKDN. Nah, tanggal 28 April yang lalu, di Indonesia tuh dimasuki satu produk lagi dari Xiaomi yang udah terdaftarkan di TKDN. 28 Mei 2021. Nah, di sini ditulis jenis produknya itu telepon seluler. Mereknya dan tipenya itu kurung MI 2106 1110AG. Nah, di sini spesifikasinya 4G LTE. Oh ya, buat catatan, semua handphone yang masuk ke TKDN pasti selalu tulisannya 4G LTE. Mungkin karena posisinya belum 5G juga waktu TKDN ya. Jadi mau yang HP 5G, mau yang HP 4G, yang dulu TKDN-nya tuh selalu tulisannya 4G LTE. Gak tahu nih habis ini bakal 5G atau enggak. Soalnya secara Telkomsel udah menerbitkan sinyal 5G-nya. Nah, di sini udah ada merek produk dari kode produk dari Xiaomi, dan ketika aku cari di internet, ini bener-bener misteri banget. Nggak ada yang tahu. Benda apa ini? Jadi, bisa dibilang mungkin kayaknya Indonesia yang akan menjadi tuan rumah pertama dari kode produk ini. Banyak yang bilang itu bisa aja bang, itu Redmi Note 8. Yang Redmi Note 8 kemarin kan katanya di reborn ya, di re-release di versi 2021. Walaupun terjadi perubahan dari chipset dari Snapdragon 665 ke Helio G85. Pokoknya chipsetnya Redmi Note 9 lah masuk ke Redmi Note 8. Nah, itu juga nggak tahu. Tapi waktu aku chattingan sama si Davin lagi, katanya ada kemungkinan sih kalau Mi Pad ini, jadi pad bikinan Xiaomi ini bakal masuk ke Indonesia. Nah, tapi aku tekanin di sini, ini masih belum tahu juga beritanya. Jadi buat teman-teman, informasinya ya cuma ada satu TKDN misterius lagi dari Xiaomi dan sampai sekarang enggak tahu apa itu, benda apa itu. Nah, jadi sekian aja informasi dari video kali ini yang bahas 3 hal, yaitu Poco F3 bisa pakai sinyal 5G yang ada di Telkomsel. Yeay! Tapi yang di daerah kayak saya juga masih belum bisa ngerasain. Terus berita kedua tadi ada di rumor Poco X3 GT yang akan masuk ke India katanya. Kalau masuk sih lumayan ya. Jadi dia udah bisa 5G juga, dan Dimensity 1100 kayaknya akan kenceng banget. Dan dia performanya udah bagus untuk Dimensity, karena aku nyoba di Vivo V21 800-nya tuh, wah, impresinya bagus banget sih. Terus berita terakhir tadi ada TKDN dari sebuah kode produk Xiaomi yang sangat misterius banget dan belum diketahui apa itu. Seperti itu aja.
Dan untuk informasi aja, video kali ini tuh direkam dengan kamera depan dari Vivo V21. Jadi saat ini aku pakai Vivo V21. Jadi seperti apa hasilnya bisa kalian lihat sendiri dan bisa komen di bawah bagus atau enggak. Jadi sekian aja video kali ini. Terima kasih yang udah menonton bacotan saya dari awal sampai akhir. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Aku lagi pengen compare HP Vivo V21 dan Poco F3 nih. Ada yang tertarik gak ya? Komen di bawah ya.